tools yang sangat yang free ya, yang menyajikan performa analytics ataupun performa dari sosial media kita gunakan secara gratis, itu saya sulit untuk menemukannya. Semuanya itu by service, semuanya itu berlangganan. Ketika kita ingin mendapatkan akses yang lebih banyak, kita harus berlangganan. Seperti yang saya sampaikan, untuk melakukan sentiment analysis menggunakan drone imprint, itu juga harus berlangganan. Meskipun kalian sudah bisa crawl data, tapi itu pun terbatas ya, hanya 1000 baris data paling maksimum, ya mungkin kalian hanya dapat 5000 baris seperti itu. Jadi tapi ketika kita langsung ke platform yang platform utamanya ya, Meta, untuk kita mendapatkan data yang bisa banyak. Oke, pertanyaan saya ini, kenapa di Indonesia Google membatasi iklan politik, teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Atau teman-teman baru tahu kalau iklan politik itu di Google itu dibatasi? Wihda Tunajia, soalnya hadir. Wihda. Iya, Pak. Oke, silakan. Kenapa di Indonesia Google membatasi iklan politik? Menurut saudara? Bagaimana saudara Wida? Naila Khadiza. Naila Khadiza. Rizky Amelia. Bagaimana Rizky Amelia? Karena Google dia transparansi, Kak. Jadi Pak. Jadi dia kayak lebih netral, jadi tidak dia melarang untuk mempromosikan kandidat, maksudnya kandidat tertentu begitu, karena dia netral, Pak, ceritanya. Netral ya, tapi kan kalau di Amerika itu kan tidak dibatasi juga kalau iklan politik. Iya. Kalau di Amerika kayaknya tidak dibatasi. Saya sudah baca informasi kalau Google itu di Amerika itu tidak membatasi iklan politik. Kenapa di Indonesia dibatasi ya? Itu yang jadi pertanyaan kita sebenarnya. Ada mungkin yang bisa beri tambahan lagi kenapa Google membatasi iklan politik? Sastania Nurul. Ya, kenapa? Tanggapan saudara? Jujur pas aja baru tahu kalau misalnya Google itu membatasi iklan politik, Pak. Ya, jadi di Google itu teman-teman, di mesin pencariannya, kemudian di Google kalau kalian nonton YouTube, kalian pernah tidak temukan paslon tertentu atau tokoh-tokoh politik tertentu? Pasti tidak ya. Berbeda dengan Facebook ya. Berbeda dengan Facebook. Kalau di Facebook itu memberikan akses untuk paslon atau pasangan calon tertentu untuk membuat iklan kampanye itu diperbolehkan. Tapi dengan konsekuensi ya, ini saya juga belum dapat referensi dengan yang jelas ya. Tapi ketika saya melihat kondisi realnya, bahwasannya Facebook itu memberikan akses pihak politikus ya, kita anggap politikus yang mengampanyekan. Contoh beberapa bulan kemarin itu kan gencar ya iklan-iklan yang berkaitan dengan paslon tersebut. Saya melihat meskipun Facebook memberikan akses iklan, itu Facebook sudah kebijakannya itu akan menampilkan ke publik data dari iklan dari paslon tersebut yang berkaitan dengan politik. Jadi dengan konsekuensi,
ketika kamu boleh berikan di platform saya, konsekuensinya adalah data dari audiens, data dari budget yang kamu keluarkan itu akan tampilkan. Konsekuensinya seperti itu. Kalau saya melihat berdasarkan ini di meta ads yang saya sampaikan tadi, kita melihat secara keseluruhan berapa secara detail budget yang dikasih keluar oleh platform tersebut. Konsekuensinya seperti itu. Namun Google tidak menyikapi seperti itu. Google memang melarang secara penuh ya iklan yang berkaitan dengan politik, itu isu-isu sara tentunya itu dibatasi, bahkan tidak diperbolehkan. Berbeda dengan Facebook yang memang memperbolehkan ketika kalian maju Umi Kalsum maju jadi caleg ya itu boleh untuk berikan di Facebook untuk saat ini. Karena dinamis, sosial media dinamis ya bisa saja 2 tahun lagi atau 5 tahun ke depan tidak diperbolehkan. Itu bisa saja terjadi. Jadi kalau di Facebook kita sangat bisa ya berikan. Kebijakannya salah. Kebijakan periklanan politik tentu sangat dilarang, tidak di-approve ketika kita melakukan penayangan iklan di Google khususnya. Karena pertama penyebaran misinformasi ya, terkadang iklan politik itu sangat melebih-lebihkan pencitraan dan lain sebagainya, itu yang dikhawatirkan pihak platform. Jangan sampai citra dari platform tersebut, reputasi dari platform tersebut setelah menayangkan iklan tentu citranya semakin turun seperti itu. Itu alasannya kenapa Google tidak memberikan akses para pengiklan yang berkaitan dengan politik atau isu-isu lainnya. Karena itu reputasi yang memang menjadi poin penting. Kemudian misinformasi, iklan politik dapat digunakan menyebarkan informasi yang salah. Kadang kita melihat ada terlalu pencitraan di dalam iklan tersebut yang dapat mempengaruhi opini publik dengan cara yang tidak etis atau merugikan. Apalagi ekosistem politik di Indonesia ya kalian tahu sendirilah. Itu juga mungkin jadi alasannya Google. Sementara di Amerika diperbolehkan ya mungkin iklim atau ekosistem politik di Amerika ya lebih baik daripada Indonesia. Meskipun demikian memang. Karena di Indonesia ketika ada iklan ataupun paslon tertentu itu sangat dikomentar ya, kalian perhatikan saling mengejek ya sesama pendukung, mungkin menjadi kekhawatiran pihak platform untuk memberikan untuk akses ketika beriklan. Tentu di Facebook, meskipun di Facebook diperbolehkan ya. Kemudian kepentingan publik, Google berusaha menjaga iklim yang tampil di platform mereka itu agar tetap relevan dan bermanfaat bagi penggunanya. Kalau kalian perhatikan iklan yang muncul di layanannya Google itu sangat friendly ya untuk user. Kita tidak pernah menemukan iklan judi online. Kalau di Facebook bagaimana? Judi online masih tampil tidak iklan? Yang pengguna ini Instagram, Facebook masih tampil tidak teman-teman? Masih Pak. Masih ya betul masih tampil. Jadi di Facebook masih tampil saja iklan-iklan yang berkaitan dengan judi online. Meskipun pihak platform sudah berusaha bagaimana iklan-iklan seperti itu dibatasi secara total itu jadi prioritas, kemudian melindungi citra dan reputasi pihak platform ya seperti disampaikan tadi. Oke, ini berbicara yang pernah saya perlihatkan ya. Pada intinya dari beberapa platform itu akan menghasilkan banyak data ya. Dari data itu menjadi data collection yang bisa kita gunakan untuk misalnya menganalisa dan kemudian kita bisa memvisualkan. Kita tidak berbicara ini ya karena ini sudah dibahas sama Pak Valen, tapi bagaimana dari flowchart ini ya kita bisa melihat bagaimana alur dari sebuah platform tersebut menyajikan sebuah visual. Kalau kalian pernah akses namanya Poly Dashboard, itu menggunakan pendekatan ini. Jadi dari sumber data sosial media itu dimanfaatkan menjadi data collection ya, meskipun ini digunakan secara real time. Kemudian mereka akan menampilkan analytics-nya, kemudian data visualnya dan data storage-nya.
mereka akan tampilkan ke user. Pendekatan seperti itu. Jadi saya share screen ya. Oke. Kalian pernah akses ini, Poly Dashboard adalah sebuah platform gratis bagaimana kita melakukan tracking ya, melakukan tracking terkait iklan-iklan politik atau isu sosial lainnya. Kita bisa menggunakan Poly Dashboard. Tentu Poly Dashboard ini menggunakan API dari Facebook yang kemudian menampilkannya, kemudian mereka visualisasikan dalam bentuk dashboard, dan tentu sangat bisa kita gunakan untuk bagaimana melihat atau kinerja dari iklan-iklan politik ataupun budget yang dikeluarkan politikus itu berapa sih ketika beriklan. Itu yang menjadi poin penting dalam Poly Dashboard ini. Ada beberapa negara yang kalian bisa maksimalkan untuk melihat kinerja iklannya ya. Salah satunya Indonesia ya. Indonesia ini totalnya ada berapa? 158 ribuan ya. 158.658 iklan ya. Sejak Desember 7 Desember. Oh, bukan ya. Oh, ini. Jadi kita bisa melihat bagaimana kinerja dari iklan-iklan yang memang yang berkaitan dengan politik ya teman-teman ya. Ketika berkaitan dengan bisnis ataupun berkaitan dengan produk-produk, ya itu tidak ditampilkan di Poly Dashboard. Ini hanya berkaitan dengan isu politik saja. Kalau di ini kalian bisa cek, ini adalah advertisernya ya, atau penayang iklannya. Nyalakan kami, itu kita bisa melihat secara total bagaimana total advertisement, kemudian impression dari iklan dari Nyalakan Jakarta. Ini iklan politik, kemudian kita akan disajikan bagaimana geografis ya, sebut targetnya di wilayah mana. Tentu kalau kalian melihat di sini, tentu targetnya itu di Jakarta ya. Target ini, kemudian target audiensnya ya, target dari tersebut kita bisa membaca. Kemudian kita simak sendiri, ada teks ini ya, saya lupa. Jadi kita bisa melihat mana teks yang sangat populer ya, teks yang sangat populer di dalam iklan tersebut ditampilkan ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana iklan tersebut, keyword mana yang digunakan, ataupun konten ataupun description dari iklan tersebut, apa yang menjadi yang paling populer. Kita lihat ada satu putaran, Kemil dan Suswono. Ini sangat berkaitan dengan politik. Oke, pada intinya Poly Dashboard ini bukan ini ya, mereka bukan melakukan create dari iklan ini, ambil data dari Meta. Jadi Meta kita gunakan saja. Meskipun ini kan ada waktu yang panjang ya teman-teman, cuma sayang ini hanya 4 pertemuan, bagaimana kita buat dashboard seperti ini, cuma sangat singkat waktunya. Kemudian ini sangat digunakan ketika membuat project yang serupa, melakukan tracking iklan, itu bisa kita maksimalkan. Ada dokumentasinya di GitHub. Kita kembali ke workload ya. Kita kembali ke Meta Ads Library ya, Meta Ads Library. Jadi teman-teman tolong perhatikan. Jadi di Meta Ads Library ini kita bisa melihat mengakses lah bagaimana kinerja dari iklan yang berkaitan dengan dengan masalah sosial, pemilu dan politik ya. Masalah sosial, pemilu dan politik. Kita bisa melakukan tracking
terkait sosial pemilu politik melalui Meta Ads Library. Tentu kita tinggal memilih saja ya, cari iklan yang sesuai. Jadi teman-teman nanti gunakan ini untuk tugasnya, kalian tracking kategori ataupun pengiklan mana yang kalian ingin lakukan analisis. Ataukah semua iklan, ataukah topik tertentu. Misalnya ya, kita ingin cek performa iklan dari Goto, atau apa ya, Goto, Tokopedia. Tokopedia, oke. Di Tokopedia kita bisa cek iklan yang aktif. Kalian perhatikan iklan yang aktif, ada berapa teman-teman? Banyak ya. Kalian perhatikan iklan yang aktif di Tokopedia itu ada puluhan. Ini yang sementara berjalan ya. Untuk berjalan kita bisa cek bagaimana performa. Tapi untuk iklan yang komersil ya, yang bukan berkaitan dengan politik dan isu-isu sosial itu tidak ditampilkan terkait performanya. Kenapa? Ada yang bisa menjawab kenapa tidak ditampilkan untuk iklan yang berkaitan misalnya dengan bisnis. Tapi ketika berkaitan dengan politik ya teman-teman, paslon di Makassar, pasangan calon di Makassar, siapa Makassar? Siapa paslon, berapa paslon di Makassar? Ada yang tahu teman-teman? Ada 4 Pak kemarin wali kota. Nomor 1 siapa ya? Api ya? Iya Nomor Pak. 1 Api ya. Kita coba cek ya, apakah Munafri ya, Munafri Arifudin ya. Iya. Munafri. Kita coba cek apakah paslon tersebut menggunakan menayangkan iklan atau tidak. Oke, kita cek ya. Oh, ada. Teman-teman kita cek. Munafri tidak. Oke. Kali ini tidak aktif karena mungkin ini ya, kenapa tidak aktif? Karena memang pesta demokrasinya sudah selesai ya. Kita coba cek performanya. Kita buka. Oh, bukan. Kita akan cek lebih lanjut. Oke, kita lihat detailnya ya. Ini, ketika berbicara politik ya, kemudian isu-isu sosial ya, seperti disampaikan tadi, Facebook itu menyajikan bagaimana tentang atau apa ya profil dari iklan tersebut, budget yang dikeluarkan, ini informasi dari pengiklan itu ditampilkan. Bahwasanya penafian ini ibarat ini akun yang memang mempublikasikan atau yang memang yang meregisterkan iklan tersebut ya, penafian. Kemudian kalau kita cek pemirsa iklannya, jadi semuanya dapat akses ya, semuanya kita dapat akses. Oke, kalian cek berapa jumlah dibelanjakan. Lumayan. Ini untuk Api ya. Ini disclaimer ya teman-teman. Jangan ada yang ini kita hanya bagaimana dari dari iklan-iklan ditayangkan yang sudah ditayangkan itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita strategi dari setiap pengiklan itu seperti apa. Kalau kita lihat data dari Meta, total jumlah yang dibelanjakan itu sudah 600 juta lebih. Sejak bulan Agustus, 3 bulan ya? Iya, sampai Desember. 4 bulanan ya? 678 juta. Dengan terafiliasi dengan Golkar ya. Api dari Golkar ya? Kurang Kalau tahu. kalian cek ya. Iya, Pak. Iya. Kalian bisa cek sendiri ya bagaimana performa dari iklan. Oke, ini sebagian kecilnya ya. Sebagian kecilnya lupa yang mana kemarin saya cek secara detail, secara lengkap. Oke. Ini ketika kita cek secara ini ya, ketika kita sudah dapatkan keyword tertentu terkait pengiklan, kita bisa cek bagaimana performa iklan yang mereka telah tayangkan. Kemudian di Ad Library juga kita bisa cek secara keseluruhan ya.
Ini ketika kita ingin cek, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan umum seputar Ads Library ya. Kemudian di sini ada laporan galeri iklan. Di sini kita bisa lihat secara total berapa sejak Agustus 2020 iklan yang berkaitan dengan politik, sosial, pemilu ya. Itu sudah berapa tuh? 121 miliar ya yang telah dibelanjakan. Jadi setelah dialokasikan yang berkaitan dengan masalah ini sekitar 121 miliar. Ini angkanya kecil ya. Kecil. Ini tidak sama dengan iklan yang tadi, yang bisnis kayak Tokopedia, Shopee dan sebagainya, itu tidak masuk di sini. Karena pihak Meta memang tidak memberikan kita akses, karena itu sudah berbicara ke bisnis yang sangat ini ya. Tapi mereka Meta menyajikan untuk masalah ini, sosial, pemilu dan politik. Oke. Kalau kalian perhatikan, kita cek 30 hari terakhir, ini bisa dicek. Nanti kalian filter mana yang kalian akan pilih untuk yang kalian ingin analisa lebih jauh terkait performa iklannya, campaign iklannya, apakah ambil semua tanggal ataukah 90 hari terakhir kalian filter. Nah, di sini kan kelihatan. Ternyata dengan 90 hari terakhir dengan jumlah yang dibelanjakan itu ternyata lebih besar ini Bapak Jateng ya. Saya tidak tahu siapa ini Bapak Jateng sehingga mengeluarkan budget sampai hampir 1 M ya. Jumlah iklan yang ditayangkan itu sudah 228. Kalau kalian cek nanti penasaran. Oke, bisa di sini. Kemudian kita secara lokasi, berdasarkan lokasi kita bisa mengecek lebih jauh. West Java ya, ada beberapa iklan yang ditayangkan hampir 1,8 M lebih. Pembelanja paling populer ini Jabar Asih. Siapa ini Jabar Asih? Oke, ini paslon juga ya. Ini terkait pemilu. Muhammad Saiku ya. Kang Deddy. Oke, di sini kelihatan ya. Kita bisa cek. Jadi Meta kasih kita untuk iklan politik itu bisa secara terbuka kita bisa cek bagaimana jumlah iklan yang mereka tayangkan, iklan yang mereka bayarkan itu berapa totalnya. Kalau di Jawa ya, Jawa Barat ya, itu hampir 1,8 M. Dengan beberapa pembelanja yang populer. 100 juta ya. Ini halaman ya, halaman baru Jabar Asih. Kalau kalian perhatikan sebenarnya ini satu paslon juga ini. Satu paslon. Kemudian kalau disusul ya, kita bisa cek siapa. Oke. Kita bisa cek juga mana yang paslon yang mengeluarkan budget yang besar. Kalau kalian perhatikan siapa? API ya. Pasangan API 339 juta. Ini untuk September dan sampai Desember ya. Kalau diakumulasikan sampai bulan Januari saya tidak tahu sudah 1 M lebih ya untuk budget iklannya. Ini kita bisa list kategori berdasarkan yang paling banyak. Kemudian di Jawa Tengah sudah kita pastikan tadi siapa? Ini Bapak Jateng. Oke, dari sini nanti teman-teman pilih satu pengiklan ya. Kemudian kalian perhatikan bagaimana performa iklan yang mereka tayangkan, kemudian berapa budget yang mereka keluarkan. Ini saya akan saya sampaikan list poinnya yang kalian harus buat. Kemudian setelah kita mendapatkan list yang mana iklan yang populer ya, kita bisa cek berdasarkan kita misalnya Bapak Jateng ya, kita cek lebih lanjut. Oke, ternyata setelah berakhir pemilu semua iklan dimatikan, iklan tidak aktif ya, iklan aktifnya sama sekali tidak ada. Ini sisa jejak-jejaknya saja yang bisa kita cek. Apakah ada yang berkaitan dengan isu-isu terkait, teman-teman bisa.
Oke. Kemudian kok tidak tayang ya? Kelihatan ya, saya sampaikan tadi. Dan dari sini ya teman-teman, dari data dari S Library inilah yang dijadikan platform namanya Poly Dashboard ya. Poly Dashboard ini yang dikembangkan oleh apa ya? Universitas. Iya, dikembangkan oleh apa ini? Toronto Metropolitan University ya. Toronto Metropolitan University yang mengembangkan platform ini ya. Menarik kan? Jadi kita bisa lihat bagaimana performa dari setiap iklan seperti itu. Dikembangkan sebuah Poly Dashboard. Tentu banyak juga jadi rujukan ini sumber penelitian bagaimana performa kinerja dari iklan-iklan yang berkaitan dengan isu politik dan ini sosial ya. Tentu ini sumber datanya ya dari ini ya teman-teman, dari Meta. Sumber datanya semua dari Meta. Nah, jadi ini hanya visualnya saja sih. Ini website hanya visualnya saja. Sama halnya ketika kalian membuat analisis sentimen ya, itu kan data dari Twitter ya. Kita tinggal buatkan sebuah formula, kita kembangkan kodenya bagaimana bisa memvisualkan data tersebut. Kemudian kita gunakan pendekatan lain untuk menganalisa sentimennya, baik itu menggunakan NLP ya, Natural Language Processing ya, bisa kita gunakan. Poly Dashboard. Kemudian, kembali lagi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, saya persilakan. Itu Pak, datanya yang diambil itu untuk tugasnya itu khusus untuk politik saja Pak, atau bisa opsi lain Pak? Yang lain bisa, cuma untuk yang saya baru ketahui ya, yang memang menyajikan data secara keseluruhan itu yang isu sosial, politik, dan kampanye pemilu. Tapi kalau saudara bisa akses data yang itu, maksud saya yang di luar itu ya sangat saya perbolehkan ya. Contoh yang kayak tadi ya teman-teman, misalnya kembali lagi ke Meta. Sebenarnya di Meta di galeri Meta ya, kita bisa cek itu terkait seperti tadi bisnis. Cuma mereka tidak tayangkan kita secara detail. Meskipun ini bukan hanya persoalan isu pemilu ya. Misalnya Kompas kan bisnis media ya. Kalau kalian perhatikan, apakah kita disajikan juga? Kita coba cek ya. Kita harus cek satu persatu. Tidak ya. Oh, itu gini. Kita coba cek berdasarkan top populernya ya. Edge Library. Oke, di sini bisa kita cek. Ini untuk hari ini, hari terakhir ya. Teman Bella, ini siapa ya? Oke, masih berkaitan politik. Sebenarnya di 30 hari terakhir ini tidak semuanya berkaitan politik ya. Ada yang berkaitan dengan isu sosial juga. Seperti ini Harian Kompas ya, Harian Kompas. Kalau kalian perhatikan, nah ini kan bukan berkaitan politik ya. Kalian juga bisa lihat kinerjanya, berapa yang dia alokasikan dalam iklan tersebut. Nanti saya akan memberikan poin-poin yang kalian harus lakukan. Kemudian kita bisa ekspor ya datanya bentuk CSV. Oke, kita bisa cek baik yang sudah dikeluarkan dari ini lebih detail ke iklannya. Iklan yang ini ya, operasi tangkap tangan. Nah, tentu ketika kita ingin untuk dapat data ini ya, misalnya seperti itu, tentu kita harus beriklan ya.
kalau misalnya kalian ingin lebih lanjut di ads Meta ya, kalian bisa berikan terlebih dahulu. Namun di Meta Ads Library ya kita bisa cek terkait usia atau jenis kelamin dari iklan tersebut. Targetnya ini ya, laki-laki 55%. Kemudian lokasinya kalau kalian perhatikan lebih ini lokasi atau target dari iklan tersebut ya lebih banyak di Jawa Barat ya. Jawa Barat 17% ya. Namun kalau berbicara yang iklan politik ya, misalnya tadi Sapa Api, kalau kalian perhatikan iklannya itu tentu target audiensnya itu ya pasti di Makassar. Di sini bakal tampil target audiens dari iklan tersebut. Oke, kalian perhatikan ini 100% Sulawesi ya. Kalian perhatikan targetnya 100% Sulawesi dengan usia yang mereka targetkan ya memang usia-usia pemilih. Usia pemilih seperti itu. Oke, ini secara total pengeluarannya deh. 16 juta. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi boleh, siapa tadi yang bertanya? Jadi boleh. Yang penting saudara bisa punya data. Ada pertanyaan lagi? Ini kan kalau kalian ekspor ya, kalian akan dapat semua total iklan yang sudah ditayangkan, itu kan bisa kita visualkan ya di Google Colab ya. Tapi ketika kalian tidak ini ya kalian bisa saja langsung menggunakan data yang sudah di dashboard yang sudah disajikan oleh Meta Ads Library. Ada pertanyaan lagi? Saya silakan. Sebelum saya tampilkan poin-poin yang harus kalian kerjakan. Kita sudah bahas ini beberapa pertemuan yang lalu ya. Oke, ini poin-poin yang harus kalian lakukan ya teman-teman ya. Pertama, kalian pilih tujuan atau negara atau wilayah yang kalian targetkan ya. Tentukan satu negara atau wilayah tertentu sebagai fokus pencarian iklan ya, politik atau isu sosial. Misalnya di Sulsel ya, kalian di Sulsel, kalian wilayah yang kalian ingin fokuskan. Ya, silakan. Muhammad Apriyadi. Silakan Muhammad Apriyadi. Gimana Muhammad Apriyadi? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Jadi kalian pilih, jadi setiap mahasiswa pilih target wilayah yang kalian ingin tentukan, yang kalian ingin analisa kampanye iklannya. Kemudian cari iklan politik atau isu sosial lainnya ya, saya perbolehkan. Karena kan mengingatkan di Meta Library itu kita hanya diberikan data secara keseluruhan iklan itu hanya berkaitan isu sosial sama politik ya teman-teman. Andaikan di bisnis bisa diberikan akses yang sama seperti isu politik ya itu saya justru rekomendasikan untuk yang berkaitan dengan bisnis. Kemudian metriknya sebenarnya sama yang ditayangkan oleh pengiklan yang bisnis seperti Tokopedia sama yang berkaitan dengan pemilu ya. Cuma ya memang ada kebijakan yang memang tidak diberikan ya kepada kita. Kecuali kita pernah iklannya ya kita diberikan akses. Kemudian kalian cari identifikasi iklan politik yang dibuat oleh kandidat atau partai politik ataupun terkait isu tertentu ya. Jadi bukan hanya persoalan politik, mungkin ada isu seperti tadi Kompas, kalian bisa gunakan itu ya.
ataupun media-media lain, kinerja iklannya itu bisa kalian pilih juga. Jadi bukan hanya persoalan politik saja. Kemudian dalam memilih kriteria pemilihan iklan ya, atau iklan yang sudah yang kalian tentukan, itu bisa iklan yang tidak aktif ataupun yang aktif ya. Karena kalau yang iklan aktif kayaknya semakin minim, karena seperti tadi yang calon paslon itu kan iklannya beberapa hari terakhir sudah tidak aktif. Tapi kan kita masih punya data, ya kita bisa cek, tentu berdasarkan ini relevansi seberapa penting iklan tersebut dalam konteks ini ya. Dalam artian bagaimana strategi dalam iklan tersebut, relevansinya dalam tugas ini. Itu menjadi penting. Kemudian popularitasnya, apakah iklan itu banyak perhatian yang diterima iklan tersebut. Pernahnya kita bisa cek tadi, kita bisa cek berdasarkan total iklan yang dibelanjakan ya. Popularitas dari budget iklannya itu bisa jadi indikator kalian untuk memilih. Jangan iklan yang hanya 10 juta itu sangat kecil ya, tidak maksimal ketika kita lakukan analisa. Minimal ya 30 jutaan ke atas ya teman-teman yang kalian pilih. Gimana kinerja iklannya. Bisa menggunakan 90 hari terakhir. Kalau 90 hari terakhir ya tentu jumlahnya. Ini berapa mahasiswa ya? Anda sampai 30 kan? Anda sampai 30 ya? Ya, jadi kalian bisa bagi nanti. Kalian pilih kinerja iklan. Oke. Ini banyak kok di sini. Ada banyak list. Kalian pilih mana yang secara budget jumlah iklan yang dibelanjakan lebih besar ya. Tentu ketika budgetnya lebih besar kita bisa mendapatkan data yang banyak ya. Performa iklannya itu bisa banyak kita peroleh. Namun ketika hanya misalnya di bawah 10 juta tentu hanya datanya sangat minim ya. Mungkin hanya beberapa iklan saja yang mereka tayangkan. Setelah kalian menentukan secara popularitasnya ya, sertakan alasan kenapa memilih iklan tersebut ya. Sertakan alasannya, apakah karena persoalan popularitas dari iklan tersebut atau dari indikator-indikator lain kalian sertakan kenapa memilih iklan tersebut. Sebagai bahan kenapa kalian melakukan analisa kampanyenya, campaign analytics-nya. Kemudian setelah kalian sudah memilih satu pengiklan ya yang sebagai target untuk kalian analisa lebih lanjut, kalian kumpulkan informasi beberapa matriks ya. Kita sudah bahas metrik di beberapa pertemuan. Ada beberapa matriks yang kita disajikan ya. Salah satunya di bagian kita cek lebih lanjut, kita akan diberikan data terkait impresinya ya. Frekuensi iklan ditampilkan, kalian bisa cek, kemudian lokasi ataupun target ya. Kemudian ada matriks umur yang bisa kita maksimalkan. Demografinya ya, disampaikan tadi demografi iklan tersebut, jenis kelaminnya, lokasi, kelompok sosial yang menjadi sasaran, ini kalian tulis. Kemudian pesan utama, bagaimana narasi atau iklan tersebut dalam bentuk apa narasinya? Apakah dalam bentuk video, narasinya seperti apa, kalian deskripsikan. Kalian jelaskan terkait itu ya, pesan utama yang disampaikan. Apakah janji kampanye, terkait apa ya kalian angkat. Apakah ada isu-isu yang diangkat, isu-isu yang sensitif ya kalian sampaikan juga ya, kalian cek iklan tersebut bagaimana dalam menayangkan iklan, apakah mereka mengangkat isu-isu yang lebih spesifik atau tidak. Kemudian saya berharap untuk halaman audiens ya, halaman audiensnya kalian buat satu halaman khusus, kemudian jelaskan apakah iklan ini menargetkan audiens tertentu, apakah segmennya target audiensnya itu apakah segmen-segmen tertentu, kalian jelaskan. Kemudian kenapa memilih target audiens tersebut. Kemudian temukan, jelaskan apa strategi dalam konten tersebut, misalnya seperti penggunaan narasinya, ajakannya, itu kita bisa temukan di iklan ya. Slogan ataukah mereka melakukan collaborate dengan influencer ya, kita sudah bahas
strategi endorsement, apakah mereka juga menerapkan itu di dalam menaikkan iklan. Misalnya dia melakukan get ke sosok misalnya presiden ya, dan sebagai jurkam kah atau apa sebagainya, itu boleh kalian sampaikan. Apakah itu menjadi teknik mereka untuk mendapatkan impresi yang tinggi di ketika mengiklankan sebuah menayangkan iklan. Saya tadi siapa ya, Bapak? Coba kita cek. Ini Jawa Tengah ya. Kalau kalian amati kondisi politik, dia beriklan sampai berapa ini? Estimasi yang 1 M lebih ya. Ini 4 Agustus sampai 1 Desember saja total budget yang dia keluarkan sudah 100 juta lebih. Kemudian ketika kita cek di iklan yang sudah tidak aktif, apakah pengiklan ini menggunakan konten yang misalnya kayak ajakan. Nah, ini sudah jelas ya. Ya, kelihatan ya. Nah, kelihatan ya, ini akun ini menaikkan iklan bersponsor dengan strategi di mana menggunakan misalnya ya teman-teman ya, disclaimer Jokowi ya, sebagai bagaimana meningkatkan impresi penayangan iklan tersebut. Pasti semakin tinggi ya ketika menggunakan strategi ini. Atau menggunakan seperti mengget influencer ya. Kalian perhatikan strateginya sama ya. Kalian bisa jelaskan secara deskriptif. Oke. Kemudian narasi, apakah betul narasi kan misalnya tidak mengget influencer ya, atau sosok-sosok tertentu ya, mungkin dia menggunakan slogan atau apa ya strategi dalam konten iklannya. Kalian identifikasi, kalian paparkan. Kemudian isu sensitif, teliti apakah iklan itu menggunakan isu sensitif untuk menarik perhatian, misalnya isu sosial, agama, ataukah misalnya kan di pemilu sebelumnya ya, di 2000 berapa yang menggunakan, saya sempat mengamati beriklan menggunakan isu yang sensitif, SARA, dalam artian ya di Pilkada Jakarta pada saat itu dia gemborkan untuk beriklan. Apakah pendekatan itu masih digunakan untuk paslon-paslon yang sekarang, ataupun misalnya bisnis ya, ketika kalian punya data terkait itu performa iklan dari bisnis ya kalian bisa sampaikan. Apakah juga menggunakan isu-isu sensitif diangkat untuk bagaimana strategi dari iklannya. Kemudian kesimpulan, buatkan kesimpulan ringkasan temuan utama dalam iklan atau kampanye tersebut ya. Kemudian beri rekomendasi atau saran kampanye atau audiens yang lebih efektif untuk meningkatkan jangkauan. Seperti itu. Jadi ini poin-poinnya ya teman-teman ya, di dalam presentasi yang teman-teman buat. Untuk outputnya ya, itu dalam bentuk PPT atau Google Slide ya. Kalian buat poin-poin utama seperti yang saya sampaikan di atas. Ketika kalian mau lebih lanjut, kalian ekspor datanya, kalian buatkan visualnya, itu lebih baik lagi. Atau kalau hanya mengharapkan dari dashboard dari Facebook atau library juga saya perbolehkan. Atau kalian ekspor ini ya, datanya hampir sama persoalan ini. Cepat kalian mau buatkan visual yang berbeda ya, saya perbolehkan. Tujuannya yaitu dari tugas ini ya teman-teman ya, untuk UAS ini sebagai pengganti UAS, teman-teman bisa menganalisis secara efektivitas atau strategi politik atau isu sosial melalui iklan, serta dampak potensial pada audiens yang ditargetkan. Sangat disayangkan memang kita tidak punya akses untuk ini ya, untuk iklan yang bisnis ya, seperti Shopee, untuk Tokopedia kan bisa kita dapat datanya ya, tentu itu yang kita akan pilih. Tapi karena Meta hanya berikan kita akses untuk isu ini ya, itu yang kita maksimalkan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya persilakan. Jadi kan Pak, misalnya tadi kan yang ditampilkan itu contohnya Bapak Jateng. Nah, Bapak Jateng itu kan mengiklankan ada beberapa iklan Pak. Jadi yang dibuat itu nanti presentasinya itu khusus satu iklan saja atau bagaimana Pak? Oke, baik. Untuk misalnya ya halaman Bapak Jateng ya, ini kan ada beberapa iklan.
ada beberapa iklan yang akun dari Bapak Jateng ini sajikan. Ini yang saudara analisa semuanya. Kalian bisa ekspor ini CSV-nya untuk dapat description atau teks dari teks dari iklannya. Itu yang kalian analisa. Mana yang lebih dominan yang digunakan. Kalau kalian menggunakan Google Colab kan itu bisa digunakan workload-nya ya. Mana yang paling banyak keyword atau kata kunci atau query yang digunakan sebagai description dari iklannya. Jadi semuanya ya, bukan satu saja yang kalian deskripsikan. Satu itu hanya untuk ini, satu channel atau satu halaman. Dari halaman tersebut kan ada banyak iklan, itu yang kalian analisa lebih lanjut. Oke, apakah di dalam semua iklan tersebut ada isu sosial, isu-isu yang sensitif? Itu yang kalian analisa lebih lanjut. Seperti itu. Bagaimana, Saudara Alif? Oh iya Pak, sudah cukup jelas. Terus saya mau bertanya lagi Pak, bagaimana kalau misalnya nanti minggu depan itu misalnya ada yang sama, misalnya ini, saya ambil Bapak Jateng, terus nanti siapa tahu misalnya ada teman-teman juga yang ambil dengan topik yang sama. Apakah boleh seperti itu Pak? Saya berharap tidak ada yang sama ya. Tapi ketika misalnya terjadi ternyata sama ya tentu pasti cara menjelaskan dari data yang teman-teman peroleh pasti berbeda. Saya yakin. Jadi meskipun nanti ada yang sama ya tentu pasti berbeda cara interpretasikan datanya. Seperti itu. Bisa berharap tidak ada yang sama ya. Atau nanti teman-teman bisa ini ya, diskusi di grup, saya ambil ini halaman ini ya, kalian sepakati saja seperti itu. Oke, Saudara ini Alif. Sudah cukup jelas Pak, terima kasih. Oke. Intinya poin-poin ini ya teman-teman ya. Gimana teman-teman bisa interpretasikan dari poin-poin ini, kalian pilih iklan mana yang kalian ingin angkat, kemudian untuk data matriksnya ya, kan sudah ada yang saya jelaskan tadi, berapa budget selama beriklan, itu yang kalian tulis juga. Kalian capture atau kalian ingin buatkan dashboard sendiri ya, sangat saya perbolehkan ya. Nah, seperti itu. Tentu kalian juga harus mencari strategi dalam konten iklan tersebut apakah dia mengget influencer ya atau mengget toko-toko tertentu, itu menjadi catatan penting. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini kan kalau misalnya kalian dapat data ini kan ketika misalnya ada project ya, misalnya ada yang ingin beriklan terkait isu politik kan ini bisa jadi rujukan kalian, data kalian, ada referensi kalian. Saya jujur kalau misalnya mau beriklan ya ini menjadi referensi. Oh mana yang kita bisa ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Bagaimana penggunaan kontennya. Sayangnya yang hanya isu yang ini yang belum kita dapat secara detail ya. Misalnya kayak Shopee ya. Sebenarnya kita ini disajikan dengan konten-kontennya, iklan aktifnya kan. Ini iklan aktifnya Shopee ya. Ini kan bisa juga jadi strategi kita sebenarnya. Cuma kita tidak bisa analisa lebih lanjut. Kenapa ya? Dengan saja yang dia tampilkan, iklan yang mereka tampilkan. Ini yang menggunakan keyword Shopee ya. Coba yang lebih ini, nah, yang bisnis ya langsung. Ada 420 hasil ya. Ada 420 iklan yang sementara jalan di Shopee. Pasti ini miliaran ya teman-teman ya. Pasti miliaran. Sayangnya kita tidak punya akses. Andai kan kita punya akses, ini sangat luar biasa ya. Cuma hanya ini, kita hanya diberi akses terkait kontennya saja yang tampil. Tapi beda yang politik. Kalau politik sampai audiensnya, sampai budgetnya kita tahu. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Saya persilakan jika teman-teman ingin bertanya.
Bagaimana? Sudah cukup jelas? Bagaimana Hita Nursifa? Jelas? Cukup jelas nih Pak. Oke. Jadi teman-teman untuk akses ini library-nya ya, yang tadi tidak kayaknya cukup akun Facebook ya, bisa kalian akses. Yang lain, saya persilakan. Jadi terakhir tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 5 ya. Selasa pekan depan bisa ya, teman-teman? Semuanya kumpul. Bisa, Pak. Oke, Selasa ya. Sepakati hari Selasa. Selasa Pak. Jangan dulu. Jangan Selasa Pak. Tanggal. Berarti kalau Selasa tanggal 10. Kok ya tanggal 12 ya, tanggal 12 aja ya. Masih tanggal 12 iya. Oke, sepakat ya tanggal 12 jam 4 sore ya. Jam 4 sore teman-teman kumpul tugasnya. Jadi ini pengganti pengganti UAS ya teman-teman ya, kita gantikan UAS untuk proyek ini, tugas yang ini. Mana yang lain ada pertanyaan? Bertanya Jadi nilai Pak. Ya silakan. Jadi nanti nilai UAS-nya itu Pak dari presentasi ini Pak, hasilnya tugasnya. Iya, dari tugas ini saya cek bagaimana teman-teman menginterpretasikan datanya ya, data matriks-matriks yang kalian maksimalkan. Tugasnya kan sudah berapa ya? Tugas kemarin itu juga menjadi acuan saya untuk penilaian tugas, kemudian presentasi ya, yang sempat memaparkan strategi breakdown itu yang saya gunakan. Kan pertemuan kita hanya 4 kali ya, 4 hari sama ini jadi sangat singkat. Mana yang lain? Ini saja yang saya sayangkan yang tidak kumpul tugas yang kemarin dan tidak presentasi. Ada pertanyaan lagi? Saya sudah bagikan di kolom chat ya untuk linknya, kalian akses. Saya juga sudah embed untuk pertemuan sebelumnya ya, kalian bisa akses kembali di link yang saya bagikan di kolom chat. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup jelas ya untuk proyek UASnya ya teman-teman. Kemudian ini ya, kalau kalian mau menggunakan Google Colab untuk misalnya kalian ekspor datanya, kemudian kalian visualkan, itu sangat bagus. Kemudian atau kalian screenshot dari dashboard dari library juga bisa. Penting bagaimana penjelasan saudara menemukan poin-poin yang saya sudah sampaikan tadi. Oke, ada pertanyaan? Silakan, Saudara Alif. Saya mau bertanya Pak, tapi ini pertanyaan saya ini sedikit out of topic Pak dari mata kuliah ini, apakah tidak apa-apa? Oh, boleh. Saya cuma mau bertanya Pak, ini website Bapak ini yang docs.hermanto.xyz ini dibuat pakai apa Pak? Oh, oke. Ini ya website dokumentasi ya. Iya Pak. Saya pakai CMS dari Gitbook. Pernah pakai Gitbook tidak? Belum pernah Pak.
Jadi enggak, saya hanya menggunakan @gitbook ya, kemudian domain saya arahkan ke sini, seperti itu. Jadi pada saya develop sendiri, jadi domainnya saja saya arahkan. Kalau kalian punya domain ya, kemudian kalian ingin buat dokumentasi ya, kalian tinggal add domainnya di sini, di app Gitbook. Ini seperti ini, seperti wiki ya, seperti dokumentasi. Kemudian, ya, ini agak keluar dari ini ya, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau kalian punya punya catatan penting, dokumentasi, tugas-tugas kuliah, itu kan bisa dokumentasikan di Gitbook. Kayak misalnya PayPal dan lain sebagainya itu kan menggunakan ini ya sebagai bahan dokumentasinya. Itu. Seperti itu, saudara. Saya hanya ini, saya tidak buat ini, saya cuma hanya arahkan domainnya saya ke sini. Itu domain toh Pak, kalau misalnya sudah ada nih websitenya kan ada domainku toh Pak, tapi pakai Iya. blogspot Pak, masih bisa aja kuarahkan ke situ? Atau harus Kak bikin domain baru? Tidak, cukup buat subdomain baru di misalnya saudara beli domain ya, saudara beli domain di penyedia domain. Nah, nanti di domain tinggal kalian arahkan name server untuk ini, untuk Gitbook. Kalian tinggal arahkan. Misalnya saya arahkan ke sini ya, tinggal diarahkan saja ke sini. Tinggal diarahkan ya ke di sini ya, di bagian sini ya. Iya, tinggal diarahkan saya di sini. Oh ya, saya lupa. Udah lama juga soalnya. Tinggal diarahkan di akun setting. Ini bisa diisi saja Pak, isinya gitu. Ya, Ini bisa diisi saja Pak isinya, atau harus dikonfigurasi lagi? harus dikonfigurasi lagi ya. Jadi misalnya begini, kalian buat akun Gitbook, kemudian dari akun Gitbook ya, kalian tinggal add domain ini. Saya tinggal add domain ya. Saya tinggal tambahkan domain baru ya. Nah, nanti akan diberikan name server untuk Gitbook, kita tambahkan ke penyedia domain. Langsung ini sinkron. Kalian buat terlebih dahulu nama domainnya di penyedia domain. Misalnya kalian sudah beli domain ya, misalnya cici.com. Nah, kalian tinggal buat saja nanti, misalnya dokumen cici. Nah, dari name server dokumen cici ini kalian arahkan ke sini, ke Gitbook. Jadi seperti itu. Karena kalau saya sebelumnya sudah sempat ya buat, cuma saya pikir kayaknya agak saya kesulitan atur, saya harus buat style CSS-nya dan sebagainya ya. Saya kebingungan jadi kayaknya saya pakai bantuan ini saja, Gitbook. Lebih profesional sih kalau pakai Gitbook. Ini saya buat sendiri jadi agak kesulitan, jadi saya pakai Gitbook saja. Jadi banyak juga yang menganggap kalau saya yang buat platformnya, padahal tidak. Itu Pak, apa lagi namanya? Itu Pak ya, untuk arahkan domainnya harus sama hostingnya atau boleh kalau misalnya saya beli domain saja? Domain saja, tidak perlu hosting. Jadi tidak perlu hosting, domain saya. Bahkan ketika saudara sudah punya domain ya, tinggal diarahkan saja. Saya pakai ini, Domainisia. Domainisia, saya sudah berlangganan lama di sini. Jadi pakai ini, tinggal diarahkan saja, saudara. Kenapa saya pakai ini? Karena sudah seperti Notion ya. Kalau kalian pernah pakai Notion, itu kalau kita tambahkan teks kan mudah ya. Kita tidak perlu lagi atur CSS-nya dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian bisa disinkronkan di GitHub juga. Bagaimana proses di GitHub kan banyak kelebihannya. Nah, sementara seperti ini kan domain utama saya ya. Domain utama tetap aktif di Blogspot. Nah, ini tetap aktif ya. Tetap aktif, saya tinggal buatkan saya subdomain baru. Kemudian sarahkan di Gitbook. Dan ini gratis ya teman-teman ya. Gratis.
ini sebenarnya untuk apa, jejak ini ya, dokumentasi ketika ada hal yang penting, supaya kita tidak lupa di kemudian hari, ya kita tinggal tambahkan di dokumentasi. Seperti itu. Apalagi kalau sudah punya domain, ya tinggal diarahkan saja. Mana, masih ada pertanyaan? Iya, saya juga lupa. Kalau misalnya teman-teman punya project ya, kalian tinggal add saja add-nya. Tinggal hubungi saja Zona Filsuf, nanti saya bantu untuk ini ya, improve apa project-projectnya saudara. Gratis tanpa endorse. Itu di Instagram atau di mana hubungi? Ya, bisa Instagram. Kalau ini saya lebih aktif di Instagram sih kayak Zona Filsuf. Sebenarnya di TikTok juga lumayan banyak pengikutnya ya. Cuma saya tidak pernah aktif buat konten. Misalnya kalian punya project atau punya sosial media atau akun yang dalam artian bisnis ya, bisnis kelompok ataupun tugas organisasi kalian bisa ini nanti saya bantu repost ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Jadi tidak ada kendala ya di tugas, teman-teman selesaikan. Semoga di pertemuan 4 kali pertemuan ini bisa teman-teman maksimalkan untuk belajar beberapa pertemuan yang sudah kita lakukan. Teman-teman bisa banyak belajar. Pertanyaan lagi? Berarti sebentar lagi liburan ya kalian ini. Lama lagi libur. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Saya cukupkan pertemuan perkuliahan sosial media dan bisnis. Tugasnya segera dikerja. Ini tugas sebagai pengganti UAS. Oke, jadi tolong teman-teman maksimalkan. Kemudian nanti, oh ya, sebelum absen ya. Absen terlebih dulu. Sukriani. Wihdatu Najiyah. Hadir. Umi Kalsum. Hadir, Pak. Priyadi. Hadir Pak. Priyadi pekan lalu tidak hadir ya. Elika Aprilianti. Hadir, Pak. Ya, Elika juga tugas presentasinya juga tidak ada. Nabika. Hadir, Pak. Andi Mufirgiansah. Hadir Pak. Andika Aditya.